Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara dan upaya kita lakukan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam ibadah, aktivitas, hingga hendak tidur selalu ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut semata-mata kita lakukan untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sang Khalik. Karena keutamaan ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah tanda-tanda atau ciri-ciri Allah sayang kepada kita. Yang pertama, dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut, sudah jelas jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, bahwa Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya. Dan mendoakan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya dalam setiap nafasnya. Yang kedua, dipercepat sanksi atau hukumannya di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Meski salah satu seseorang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Yang ketiga, difahamkan dalam urusan agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud difakihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada berikan. Yang dimaksud difakihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang hamba, sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis, di mana kefakihan ini bersumber dari kebeningan hati, dari akidah yang sahih. Jika hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang keempat, diberikan ujian atau cobaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang disampaikan kepada kita, akan tetapi musibah
Akan tetapi musibah sebenarnya adalah ujian bagi seseorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Yang kelima, diberi kesabaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita tahu, kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dengan badan yang artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tak akan hidup dalam diri kita jika tanpa diimbangi dengan kesabaran. Dan untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya, iman dan kesabaran sangatlah diperlukan karena iblis dan bala tentaranya tak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia di jalan Allah.